Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan berharap Anda terus bertumbuh sebagai murid Kristus setiap hari dalam kehidupan Anda. Kita sudah memasuki bulan Agustus, dan kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita pada bulan ini. Dan pada hari ini, serta beberapa minggu ke depan, saya ingin membagikan seri devotion kemerdekaan. Suatu topik yang Tuhan ingatkan untuk saya bagikan kepada setiap dari kita sewaktu saya berdoa bagi bangsa dan negara kita. Saya akan memulainya hari ini dengan membaca paragraf pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Demikian bunyinya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terjemahan versi bahasa Inggris. Whereas independence is truly the right of all nations, and therefore colonizations in the world shall be abolished, as it is not in accordance with humanity and justice. Tuhan mengingatkan saya ketiga kata-kata ini. Kemerdekaan, pri kemanusiaan, dan pri keadilan. Independence or freedom, human rights, and justice. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 terjadi dalam konteks Perang Dunia Kedua, dan tidak lama berselang dari itu terbentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemudian terjadi pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia pada tahun 1948. Apa yang terjadi di Perang Dunia Kedua menjadi sebuah peringatan yang membangunkan setiap bangsa bahwa kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas dengan mengambil hak-hak asasi orang lain atau bangsa lain. Human rights adalah sesuatu yang hari-hari ini sering kita dengar, dan bahkan tidak sedikit hal ini menjadi tujuan organisasi, aktivis, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat hak asasi manusia dari perspektif firman Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, asal-usul dari hak asasi manusia, the origin of the human rights. Yang kedua, musuh dari hak asasi, the enemy of the human rights. Yang ketiga, pemulihan hak asasi atau the restorations of the human rights. Frase kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di situ tersirat bahwa hak asasi tersebut bersifat universal, dimiliki oleh segala bangsa dan setiap manusia secara individu. Kemudian di pembukaan pernyataan umum hak-hak manusia tertulis bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Setiap manusia, terlepas jenis kelamin, suku, agama, ras, apapun latar belakangnya, memiliki hak asasi ini. Jika ia terlahir sebagai manusia, ia memiliki hak asasi tersebut. Dan hak ini tidak diberikan oleh manusia. Kita secara manusia, secara sederhana, mengenali dan mengakui hak asasi sesama manusia. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memandang ini dari perspektif firman Tuhan? Secara teologis, seberapa berharga dan bermartabatnya manusia karena diperoleh dan diberikan
oleh penciptanya. Kejadian 1 ayat 26 berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ayat 27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka." Hal ini berarti setiap manusia memiliki aspek ilahi di dalam dirinya, yaitu gambar dan rupa Allah. Dan oleh karena itu, setiap manusia berharga dan bermartabat tanpa syarat. Every human being is valuable and dignified. Jadi sesungguhnya hak asasi dan martabat manusia diberikan oleh Tuhan sendiri karena kasih-Nya yang tanpa syarat telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Because mankind is created in the image of God, therefore mankind is valuable and has inherent dignity. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, hak asasi manusia berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita, sesama manusia, mengenali dan menghormati martabat yang Tuhan berikan kepada sesama kita. Hal yang kedua, musuh hak asasi manusia. What is the enemy of human right? Penganiayaan, pembunuhan, perdagangan manusia, perbudakan, serta berbagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi politik, diskriminasi dalam pendidikan, diskriminasi hukum, semua itu adalah contoh bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sedikit banyak, pasti mengusik rasa keadilan di dalam diri kita. Sedikit atau banyak, kita berusaha berjuang untuk menghapuskan, mengurangi ketidakadilan tersebut dalam berbagai bentuk. Para penegak hukum, pengacara, advokat, pejabat, dan aparat pemerintahan, mereka berperan secara langsung dalam hal menegakkan keadilan secara formal. Secara informal, kita juga mungkin terlibat dengan memberikan bantuan pangan, sandang, dan kebutuhan pokok bagi mereka yang membutuhkannya sehingga mereka dapat menyambung kehidupan mereka. Secara teologis, musuh utama hak asasi manusia bukanlah semata-mata sistem peradilan, sistem politik, sistem perekonomian, dan sebagainya. Jangan salah paham, kita perlu sistem yang baik untuk semua itu tentunya. Tetapi musuh dari hak asasi manusia yang terdalam, sumber dari semua pelanggaran hak asasi manusia adalah kondisi hati manusia yang berdosa. Kita perlu mengakuinya bahwa dosa telah menghancurkan gambar dan rupa Allah sampai di kedalaman hati manusia yang paling dalam. Dari dalam diri manusia timbul semua keinginan jahat, serakah, egois, dan seterusnya. Dan sebagaimana tertulis di firman Tuhan di Kejadian 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, bahwa Tuhan begitu berduka karena dosa yang manusia lakukan. Yeremia 17 ayat 9 berkata, "Betapa liciknya hati manusia, lebih licik dari segala sesuatu. Begitu keras
dan membatu. Kemudian di Markus 7 ayat 21 dikatakan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Seberapapun upaya kita untuk membuat sistem peradilan yang baik, sistem pemerintahan, keadilan sosial, peraturan demi peraturan, daftarnya masih panjang, saudara. Tetapi dengan kelicikan dari hati manusia, semua itu tidak dapat secara sempurna menjaga, memelihara keadilan secara menyeluruh. Kalau kita boleh jujur, kelicikan hati manusia adalah sumber dan musuh utama ketidakadilan. Manusia dengan dosa di dalam dirinya berusaha menginjak-injak martabat mulia yang diberikan Tuhan kepada sesamanya. Sejujurnya dan kenyataannya, tidak ada upaya manusia yang sanggup mengakhiri masalah pelanggaran hak asasi manusia. Masalah keadilan ini perlu diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Satu-satunya cara untuk memulihkan hal itu, memulihkan dari sumber penyebabnya. Dan hal itu membawa kita kepada hal yang ketiga, pemulihan hak asasi manusia, the restoration of the human rights. Hari-hari ini, jika sebuah pengadilan tertinggi menyatakan bahwa seseorang tidak bersalah, ada keputusan mengatakan tidak bersalah, tetapi kemudian kelanjutannya, ketimbang dibebaskan dari semua tuntutan, orang tersebut justru dijatuhkan hukuman paling berat. Mungkin saat ini kita akan berkata, itu adalah bentuk ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat kita terima sama sekali. Hal itu adalah kejadian nyata dan terjadi dalam sejarah umat manusia. Satu-satunya cara untuk memulihkan hak asasi manusia kepada nilai martabatnya yang sejati adalah sewaktu kita kembali merujuk kepada Sang Pencipta kita. Tuhan tidak tinggal diam terhadap hal ini. Ia turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Inilah yang Dia lakukan untuk memulihkan hak asasi kita. Ia tidak mengutus malaikatnya, Ia tidak mengutus nabi-nabinya. Ia menghadapi semua ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara langsung dan pribadi. Inilah yang Ia lakukan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ketika Pilatus, seorang gubernur pemerintahan Romawi, mengadili Yesus dan kemudian mengumumkan kepada para penuntutnya bahwa mereka tidak dapat memberikan cukup bukti untuk dijadikan dasar tuntutan mereka dan dinyatakan tidak bersalah. Ketimbang dibebaskan, justru Yesus dijatuhkan hukuman terberat. Ia disiksa, dihina, ditelanjangi, dipermalukan di hadapan publik. Kemudian akhirnya dieksekusi mati di kayu salib. Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia sebagai Yesus Kristus. Dia Tuhan, Sang Pencipta, dan pemberi martabat kepada umat manusia. Justru memberikan dirinya, dilecehkan, direndahkan, hak asasi dan martabatnya direnggut darinya. Bahkan Ia merelakan dirinya menggenapi penghukuman terbesar sepanjang pelanggaran umat manusia, memberikan dirinya mati di kayu salib. Ini adalah sebuah ketidakadilan, kejahatan hak asasi manusia terbesar sepanjang umat manusia. Semua hukuman ditimpakan
kepada Sang Pemberi, Pencipta dari hak asasi tersebut, yaitu Tuhan sendiri. Karena kematiannya, Kristus justru menghancurkan belenggu dosa di dalam hati manusia, memulihkan hak asasi dan martabat manusia seperti sebagaimana ia diciptakan, kembali kepada gambar dan rupa Allah. The restorations of the image of God. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Itulah sebabnya Injil adalah solusi paling hakiki terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Karena hanya berita Injil yang dapat memulihkan kerusakan martabat sampai di kedalaman hati manusia yang terdalam. The gospel is the ultimate human right because only the gospel has the power to destroy injustice at its very root, the human heart. Itulah berita Injil. Sebagaimana pelanggaran hak asasi manusia mengusik hati kita, begitu juga berita Injil menantang kita bukan hanya untuk mendengarnya, tetapi juga menanggapinya. Saya akan mengakhirinya dengan pertanyaan ini. Apa tanggapan terdalam di hati Anda terhadap berita ini? Apakah Anda bersedia menerima karya penebusan Kristus bagi diri Anda dan menerima pemulihan martabat yang telah Ia lakukan bagi Anda? Tuhan berkata kepada saya bahwa video ini untuk Anda dan secara khusus bagi dua kelompok orang berikut ini. Yang pertama, jika Anda pernah mengalami ketidakadilan karena diskriminasi, penganiayaan, atau bentuk apapun dari pelanggaran hak asasi manusia, sehingga hal tersebut meninggalkan luka, kebencian, dan kemarahan yang begitu dalam, Anda tidak harus hidup di dalamnya. Anda bahkan tidak perlu melakukan pembalasan. Yesus Kristus telah menanggung semua penderitaan itu, dan Ia ingin memulihkan gambar rupa Allah di dalam diri Anda. Yang kedua, jika Anda seorang penegak hukum, aktivis HAM, atau Anda berdedikasi untuk menegakkan keadilan, namun seringkali patah semangat karena menyadari betapa berat dan mustahilnya tugas ini. Yesus Kristus telah memulai dan menyelesaikan pekerjaan ini terlebih dahulu. Dan Tuhan ingin Anda mengalami pemulihan hak asasi manusia sampai ke akarnya. Dan bahkan menjadi pembawa berita kebebasan ini kepada setiap orang. Saya ingin berdiskusi dan mendengarkan respon Anda secara pribadi. Mohon tinggalkan pesan melalui link yang terdapat di layar berikut ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Betapa bermartabat dan bernilainya kami karena Engkau telah menciptakan kami dalam gambar dan rupa-Mu. Terima kasih bahwa Engkau sendiri telah menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya, memulihkan hati kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.